Sebagian orang kalau milih handphone dengan karakter yang ingin ngebut ya kan untuk performa gaming, untuk kerja kelas berat di penggunaan device-nya. Dan gue yakin sebagian orang yang berpikir seperti itu pertama mereka melihat speknya, menggunakan chipset apa dan skornya berapa dari hasil pengetesan ya kan, Antutu benchmark sekian sekian sekian. Pokoknya banyak banget patokan-patokan nilai-nilai yang diukur dari spesifikasi yang disebutkan. Dan kebanyakan manusia-manusia yang membeli sebuah handphone itu rata-rata pasti dan tidak mungkin dan tidak bahkan dan tidak mustahil ingin sekali ada perkombinasian yang perfect antara murah, performa yang bagus, dan ya harga jualnya tinggi. Nah, pertanyaan serius nih dari gue. Kalau lu milih HP, apakah lu salah satu kriteria orang seperti itu yang melihat sebuah performa HP atau tablet atau apapun itu ya kan dari segi chipset dan dari segi besaran kubikasi dari RAM yang diberikan? Dan di video kali ini gue bakal buat video yang sedikit berbeda buat lo ya kan. Ya gue pengen ada isinya sedikit-sedikit video ini mengenai lu bisa dapetin HP dengan performa yang cukup baik ya kan, cukup layak dengan harga yang murah, dengan kombinasi harga yang murah, tapi kita fokus dari si Apple Keroak. Jadi di sini gue punya iPhone 7 biasa, nggak, bukan 7 Plus ya kan, bukan 7 Pro Max, karena pada saat itu belum ada yang varian Pro, belum ada yang varian Max-Maxan ya kan. Dan yang di seri 7 ini juga penghapusan tipe S ya kan. Jadi seri 7 nggak ada iPhone 7S, 7S Plus. Jadi hanya ada 7 biasa dan 7 Plus. Nah, pertanyaannya, kenapa 7 yang gue pilih? Jawaban simpel gue pertama di video gue notice di awal, gue pengen mendapatkan kombinasi yang perfect antara harga murah, performa bagus, dan harga jual yang oke. Dan di sini gue bakal buat video cukup detail. Coba lo tonton sampai habis videonya dan enjoy the video, anjay. Cari tempat duduk yang nyaman. Nah, kenapa gue pilih iPhone 7? Pertama, gue ulang lagi, ini HP sudah jadul. Kenapa jadul? Berarti gue bisa dapat harga murah. Dan harga murah itu selalu ada depresiasi yang bakal lu dapat. Gue nggak ngomongin soal depresiasi harga, tapi depresiasi dalam segi penggunaan. Contoh, baterai yang sudah ganti, LCD yang kemungkinan bisa besar kemungkinan sudah ganti, dan aksesoris yang tidak original. Terlepas dari masalah itu, kita fokus ke HP-nya. Jadi kalau lu milih HP, gue yakin sebagian dari lu banyak di luar sana yang milih RAM-nya gede, chipsetnya baru, ya kan, dan lain-lain, dan skor sekian 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 untuk hasil pengetesan. Ada satu poin yang jarang banget orang pikirkan mengenai sebuah handphone. Ini contohnya nih, kayak gue masukin apps nih, gue close, nih gue klik semua apps, hampir semua apps gue klik dan gue close. Nah, gue lagi mensimulasikan gimana seandainya kalau sebuah HP ini, seandainya ini HP lu yang punya dan lu pakai buat kerja berat, ya kan? Otomatis HP ini menyedot daya baterai yang cukup signifikan, dan apa yang terjadi, ada sedikit pemanasan yang terjadi terhadap HP yang lagi lu pakai. Jelas ya, namanya juga chipsetnya sedang bekerja. Tapi ada satu momen yang lu nggak pernah pedulikan, ya kan? Ya kan? Gue yakin lu nggak pernah gitu berpikir sampai sampai sedetail ini, atau banyak yang berpikir tapi nggak semua orang berpikir seperti ini. Ketika lu menjalankan sebuah aplikasi sebanyak ini hampir semua ini gue jalanin habis itu gue close. Mereka itu menjalankan HP ini, menjalankan sebuah aplikasi tetap butuh yang namanya memori, cu. Memori, men. Jadi kalau lu milih HP yang murah, meriah, otomatis dapat harga murah ya kan. Dan otomatis ya kalau lu nggak beli baru, ya berarti bukan flagship. Atau lu beli flagship tapi jadi mantan flagship, jadi lu bisa dapat murah. Kalau lu beli HP second kayak gue, khusus iPhone 7, gue lebih menyarankan lu beli HP yang speknya paling tinggi. Contohnya 7 biasa ini yang memorinya 200, seri 200 gigaan. Jadi di 256 giga ini apa sih yang lu dapat? Kebanyakan orang berpikir bahwa HP cepat itu RAM harus gede, ya kan? Chipsetnya harus baru. Ada satu poin yang dilupakan, yaitu memori internal. Memori internal itu kalau lu pengen the best performance-nya banget, gue lebih menyarankan lu, lebih merekomendasikan lu buat pakai HP yang memorinya di seri tertinggi yang dijual sama produk tersebut. Contohnya kayak iPhone 7 ini,
Ini adalah seri tertinggi di 256 GB. Dan kenapa gue milihnya yang seri ini? Karena gue video ini gue buat setelah gue pakai HP ini selama 3 minggu. Ini riset kecil-kecilan gue aja yang bisa gue sharing ke penonton gue. Jadi gue ada perbandingan. Gue punya iPhone 7 yang di bawah ini yang 128 dan gue perbandingin itu beda jauh banget dari segi pemakaian. Kalau dari segi performa, udahlah ya, yang pasti mirip-mirip. Cuman ada perbedaan yang signifikan. Jadi gue sebagai user iPhone 12 juga dan gue ngerasain untuk iPhone 12 ini adalah iPhone 12 mini yang internalnya 128 GB dan gue iseng-iseng gue komparasi dengan iPhone 7 yang 256 GB. Hasil riset yang gue bisa sharing ke lu adalah bahwa iPhone 12 mini yang 128 GB ini dia kalau dipakai kerja dengan ala-ala gue, ya kan, hampir semua data-data yang ada di komputer dan yang ada di tablet alias iPad itu gue pindahin ke HP buat riset kecil-kecilan gue. Alhasil iPhone 12 ini sering banget nge-lag parah. Nge-lag itu terjadi kenapa, kayak bukan nge-lag kayak nggak kuat ngejalanin suatu aplikasi, bukan, melainkan kayak ketika gue menjalankan suatu aplikasi tersebut kayak force close sendiri dan kayak benar-benar kayak nge-freeze, nggak bisa diapa-apain dan tiba-tiba nge-reboot, nge-restart. Dan itu terjadi di iPhone 12 mini gue yang internalnya 128 GB ini. Dan lu bisa lihat aplikasinya banyak banget dan memang gue sengaja hampir semua game bocil, game kelas berat, game kelas ringan itu gue download ke iPhone 12 mini gue. Tapi itu tidak terjadi di iPhone 7 yang internalnya 256 GB. Karena gue kerja seperti apapun, sekeras apapun, iPhone 7 itu tetap bisa menjalankan meskipun rada sedikit lebih lambat dari iPhone 12 Pro. Ya, iPhone 12 mini maksud gue ya. Itu kan udah wajar kan, namanya juga perbedaan chipset. Jadi dari sini gue menyimpulkan bahwa kalau lu pengen bener-bener dapet yang the best performa banget, gue lebih menyarankan lu buat milih seri memori internal tertinggi dari sebuah produk tersebut. Jangan kayak lu beli iPhone 12 Pro misalnya dan lu pengen kerja berat banget, lu pilih gigabit paling kecil, oh men itu nggak bakal nggak bakal benar-benar menunjukkan taring Apple yang sesungguhnya, taring iPhone 12 sesungguhnya ketika memorinya itu udah nyetak, udah mau penuh cu. Karena sekenceng-kenceng apapun HP, kalau memori udah mau penuh pasti ada pelambatan performa. Tapi beda cerita kalau lu upgrade HP pengen ngincar hasil foto yang baik, hasil video yang baik, itu lu wajib harus upgrade karena ya namanya hasil foto, hasil video dan ya tete bengek mengenai gambar yang dijepret oleh kamera itu bukan masalah software, itu melainkan dari hardware. Jadi kayak lu upgrade HP otomatis hardware pun di-upgrade. Ini bukan masalah kayak software dan lain-lain karena untuk hasil kamera dan video ya dari software bisa, cuman kalau hardware bagus itu jauh lebih mendukung.